Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya di sini ingin menyampaikan materi yang diberikan oleh Ibu Vera Dila Amalia, jurusan komputer. Baiklah, perkenalkan, nama saya adalah Akbar Nur Syaban dari SIB Sistem Informasi. Ingin menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh dosen yang bernama Ibu Vera Dila Amalia, Magister Komputer, tentang mengenali apa itu perangkat keras. Baiklah, dari perangkat keras kita akan menjelaskan tentang apa itu komputer. Komputer didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang memproses data, melakukan perhitungan, dan mengeksekusi program. Komponen-komponennya yakni ada dua: perangkat keras atau juga disebut hardware, dan perangkat lunak atau biasa yang disebut software. Apa sistem perangkat keras? Sistem perangkat keras yakni perangkat keras atau hardware sebagai subsistem juga mempunyai komponen, yaitu ada 5 komponen. Yang pertama, komponen alat masukan atau input device. Yang kedua, komponen alat pemproses atau processing device. Yang ketiga, komponen alat keluaran atau output device. Yang keempat, komponen alat simpanan luar atau storage. Yang terakhir, yang kelima, komponen pendukung. Apa sih input device? Input device atau alat masukan. Input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, maupun audio. Ini adalah beberapa golongan alat masukan. Yang pertama, keyboard. Yang kedua, pointing device. Yang ketiga, scanner. Yang keempat, sensor. Yang kelima, voice recognizer. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada keyboard. Keyboard adalah keyboard berfungsi sebagai alat untuk mengetik informasi ke dalam komputer. Yang kedua tadi ada namanya pointing device. Pointing device termasuk dalam peralatan pointing device, yakni yang pertama mouse, yang kedua touchscreen, yang ketiga light pen, yang keempat digitizer graphic tablet, dan selanjutnya yakni ada namanya scanner. Scanner adalah perangkat keras yang digunakan untuk memindai dokumen fisik dan mengubahnya menjadi dokumen digital. Dan selanjutnya ada sensor. Sensor merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Data analog dikumpulkan oleh alat sensor dan dimasukkan oleh pengubah A, D, atau C yang selanjutnya diproses oleh komputer. Kamera recorder atau cam recorder adalah sensor untuk menangkap objek yang bergerak. Dan yang terakhir ada yaitu voice recognizer. Biasa disebut speech recognizer, yaitu alat untuk membuat komputer mengerti omongan manusia. Baik, di sini ada dalam sistem perangkat keras ada yang namanya Central Processing Unit atau biasa disebut CPU atau alat pemproses. CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi program pada komputer. Pada komputer mikro, prosesor ini disebut dengan mikroprosesor. CPU terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, unit kendali atau control unit. Yang kedua, unit aritmatika dan logika aritmetik, dan logic united. Yang ketiga ada unit penyimpanan berukuran kecil atau register. Selanjutnya
ada yang namanya output device atau alat keluaran. Output device yakni alat keluaran berfungsi menyampaikan informasi hasil dan proses komputer kepada manusia atau dilanjutkan ke mesin lainnya. Contoh dari output device yakni printer, monitor, hard copy device, soft copy device, dan terakhir ada speaker. Selanjutnya yakni dalam sistem perangkat keras tadi ada itu namanya storage device atau alat simpanan luar. Adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan, memindahkan, atau mengekstrak data dan berkas. Storage device dapat menyimpan informasi secara sementara atau permanen. Storage device dapat ditemukan di bagian internal atau eksternal komputer, server, atau perangkat komputasi lainnya. Ini beberapa contoh storage device lainnya adalah compact disc CD atau DVD, memori CD, disket, pita, magnetic cloud storage. Ini merupakan contoh dari storage device. Selanjutnya yang terakhir ada komponen pendukung. Komponen pendukung merupakan komponen yang melengkapi kerja dari komputer. Contohnya motherboard atau mainboard, yang kedua power supply, yang ketiga VGA card and sound card, dan yang terakhir adalah case. Baik, sini kita akan menjelaskan satu persatu. Pertama tadi adalah motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer di mana semua komponen komputer terhubung. Motherboard menyediakan konektivitas antara komponen perangkat keras komputer seperti prosesor atau CPU, memori atau RAM, hard drive, dan terakhir kartu video. Jenis dari motherboard ditentukan berdasarkan jenis prosesor yang digunakan nantinya. Kita dapat melihat dan menentukan prosesor apa yang digunakan oleh motherboard dengan cara melihat kode jenis soketnya. Ini adalah jenis prosesor dan juga jenis soketnya. Ada contohnya Intel Pentium 160 MHz, jenis soketnya soket 5. Nah, di situ ada beberapa jenis prosesor dan juga jenis soketnya. Ini contoh lainnya dari motherboard. Baiklah, selanjutnya ada yang namanya power supply. Power supply adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk menyediakan pasokan listrik ke perangkat elektronik seperti komputer. Secara garis besar, power supply elektrik dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama power supply linear, yang kedua switching power supply. Berdasarkan konektornya, power supply dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jenis AT 12 output mempunyai 2 konektor, jenis ATX 20 output mempunyai 1 konektor. Dan selanjutnya yakni ada yang namanya VGA atau Video Graphic Adapter. Kartu VGA atau Video Graphic Adapter berguna untuk menerjemahkan output atau keluaran komputer ke monitor. Tujuan pemakaian untuk grafis atau game. Saat ini ada VGA dengan 16,32 hingga 128 MB. VGA yang sering dipakai Nvidia, AT Radeon, dan lain-lain. Selanjutnya ini ada namanya sound card. Sound card adalah komponen yang memungkinkan komputer mengirim data audio ke perangkat audio seperti speaker, headphone, dan lain sebagainya. Sound card juga terkadang disebut sebagai audio card, adaptor audio, atau adaptor sound. Dan yang terakhir ada case. Case atau casing adalah rumah bagi perangkat keras utama komputer. Itu ada fotonya. Di dalamnya terdapat motherboard dengan prosesor dan memori. Casing juga menjadi tempat mendudukkan hard disk dan CD-ROM drive
Selain sebagai pelindung fisik, casing yang baik juga berfungsi sebagai penyalur panas yang dihasilkan komponen elektronika komputer. Baik, di sini ada sistem perangkat lunak atau software, merupakan serangkaian instruksi untuk mendukung kinerja perangkat keras atau hardware. Software dibagi menjadi dua, yaitu software sistem operasi dan software aplikasi. Ini ada sekilas tentang laptop. Pertama, laptop memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, pertama, kelebihannya, portabilitas laptop dapat dibawa kemana saja seperti kedai kopi, pesawat, atau sofa. Kenyamanan, laptop merupakan solusi all-in-one dengan monitor, keyboard, dan mouse yang tergabung. Daya tahan baterai, laptop dirancang untuk hemat energi dan dilengkapi dengan baterai yang tahan lama. Ergonomis atau keyboard dan touchpad pada laptop dirancang ergonomis untuk mengurangi tekanan pada pergelangan tangan dan jari. Dan juga yang terakhir ada hemat listrik. Laptop lebih hemat listrik daripada PC. Namun ada kekurangannya. Yang pertama, dari segi harga. Harga laptop bisa sangat tinggi tergantung tipe laptop yang dipilih. Keterbatasan upgrade. Laptop lebih sulit di-upgrade daripada komputer desktop. Dan juga ada layar terbatas. Ukuran layar laptop terbatas sehingga tidak cocok untuk pengguna yang membutuhkan layar besar. Dan juga dan terakhir, overheating. Penggunaan laptop yang terlalu lama atau diletakkan di permukaan lembut yang menghalangi ventilasi udara dapat menyebabkan overheating. Dan juga yang terakhir ada penurunan umur baterai. Jadi umur baterai laptop dapat menurun seiring berjalannya waktu. Baik, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.